Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau terus mengenal Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama boleh berkumpul, di mana kita bisa bersama-sama berbakti kepada Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tentunya sebelum kita masuk ke renungan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala kemurahan Allah yang Allah berikan kepada setiap kami. Karena kami ada pagi ini Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang Kau berikan untuk setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu. Urapi setiap kami tanpa kecuali pada pagi ini, yaitu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan firman Allah menjadi kekuatan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa kami serahkan hanya kepada Tuhan pada saat ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kita setiap pribadi? Apakah kita dalam kondisi baik, dalam kondisi senang, sukacita? Dan tentunya itu harapan kami untuk setiap kita. Karena anak-anak Tuhan di minggu ini, di segala penjuru dunia, dia bersekutu dengan Tuhan sama dengan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minggu yang lalu kita mendapatkan berkat, di mana Pak Doni boleh membagi renungan buat setiap kita, di mana firman yang dibagikan atau pengajaran yang dibagikan kepada kita, yaitu bagaimana kita berdoa. Sebelum itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya dalam akhir-akhir ini kita diajarkan oleh Tuhan di dalam kondisi pandemi ini. Setiap anak-anak Tuhan, orang percaya dan gereja Tuhan diharapkan untuk kembali kepada gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula itu tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua di dalam ayat yang ke-42. Kami akan bacakan ayat ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Doni mengajak kita untuk berdoa. Apa itu doa? Doa adalah dialog seorang kepada Allah. Kalau renungan yang dibagikan bahwa kita orang-orang yang percaya dengan Tuhan harus berdialog dengan Tuhan, berarti kita berbicara berhadapan dengan Tuhan. Ya, antara kita dan Tuhan. Kita berbicara dan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dua arah. Itu adalah dialog. Saudara yang kasih. Apa pengaruhnya dengan kita berdialog dengan Tuhan? Berarti pengaruhnya keakraban antara kita dengan Tuhan itu menyatu, saudara yang kasih. Tetapi kadangkala kita hanya berdoa, ngomong dengan Tuhan. Ya. Kita hanya berbicara, Tuhan berkati saya dan berkati saya. Lindungi saya dan sertai. Tetapi kadangkala kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Padahal doa yang diajarkan supaya kita berdialog antara kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ya, bahwasanya gereja mula-mula selalu bersekutu bersama-sama dengan teman-teman mereka di antara mereka. Dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran rasul-rasul serta berdoa. Saudara yang kasih, dia menghadirkan Tuhan di dalam himpunan tersebut. Tentunya saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa bersama-sama pagi ini menghadap Tuhan, kita juga berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Juga ayat yang dibagikan oleh Pak Doni pada waktu itu dalam kitab Yeremia
pasal 33 di dalam ayat yang ketiga berbunyi demikian, saudara yang kasih. Berserulah kepadaku, yaitu kepada Allah, saudara yang kasih. Ya, Tuhan mau dengar suara kita pada waktu kita berseru dengan Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang kasih, ya, kadangkala kita berbicara dengan lembut kepada Tuhan. Kita masuk kamar, kita panggil Tuhan, kita ngomong dengan lembut dengan Tuhan. Bagus, benar. Tetapi Tuhan berkata kepada setiap kita yang sudah dekat antara kita dengan Tuhan, berserulah kepadaku, kata Tuhan, supaya kita berteriak, Tuhan, ini aku, anakmu. Saudara yang kasih, saya percaya kalau Tuhan mendengar seruan anak-anaknya, maka Tuhan senang mendengar suara anak-anaknya memanggil dia. Berarti dengan pujian, dengan permohonan kita naikkan kepada Tuhan. Kita menyembah dia, kita memuliakan dia, dan mengagungkan namanya di dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Allah. Apa yang ada dalam isi hati kita, kita keluarkan kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Apa menjadi kerinduan setiap kita, setiap tantangan-tantangan, masalah yang kita hadapi, kita sampaikan kepada Bapa. Bapa, inilah aku, inilah yang kami hadapi, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Saudara yang kasih, luar biasa Bapa kita yang di surga. Dia siap mendengar seruan setiap kita orang yang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terlepas daripada itu firman Tuhan berkata bahwa setiap anak Tuhan pada waktu itu dia bertekun, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan tentang bertekun. Pertanyaannya, apakah bertekun itu? Saudara yang kasih, kadangkala saya tidak juga memahami tentang bertekun. Saya ingin tahu lebih dalam tentang bertekun. Apakah itu bertekun? Setelah saya pelajari, maka ada kata-kata yang perlu saya bagikan. Tekun artinya keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh rajin dan tuntas, tidak pernah berhenti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi. Apakah itu tekun? Tekun artinya keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh rajin dan tuntas, tidak pernah berhenti. Saudara yang kasih, itu arti daripada tekun. Seorang yang percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Allah dan Tuhan dalam hidupnya, maka ada janji dalam hidupnya. Ada satu keputusan yang mereka ambil. Oh iya, mulai hari ini Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Saya harus selalu berseru kepada Dia. Saya harus bersandar kepada Tuhan, dan saya harus berharap kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih, itulah janji kita. Itulah komitmen yang kita lakukan dan harus kita lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati kita. Saudara yang kasih, kalau kita sudah ada komitmen dalam hati kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih hari lebih baik, lebih dekat dan lebih dekat, menjadi satu sahabat kita. Saudara yang kasih, suatu hubungan yang luar biasa, kedekatan anak kita dengan Allah. Ya. Dan itulah kerinduan Tuhan dalam hidup ini. Dan hari-hari ini, saudara yang kasih, kita harus bertekun dalam himpunan-himpunan sesuai dengan janji kita masing-masing. Bertekun mendengarkan renungan-renungan dan firman Tuhan. Setiap hari membaca apa? Renungan-renungan mungkin yang dibagikan oleh teman-teman didengarkan dengan baik, diserap dan dimasukkan dalam hati setiap kita. Ya.
Karena renungan dan pengajaran-pengajaran itulah makanan rohani setiap kita, saudara yang kasih. Tubuh jasmani kita sehari 3 kali kita menikmati berkat. Supaya tubuh kita kuat, supaya tubuh kita sehat, dan tubuh kita bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, saudara yang kasih. Mau bekerja, mau jalan-jalan, mau kemana, tubuh kita kuat. Tidak kalah pentingnya seperti iman kita setiap pribadi. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan tekun, berdoa, dialog dengan Tuhan, maka iman kita, keyakinan kita akan kuat, saudara yang kasih. Kalau iman kita kuat, maka kita bisa menghadapi siapapun yang ada di depan kita. Kita akan berdiri kokoh bersama dengan Tuhan, menghadapi segala persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Saudara yang kasih, saya ingat, saudara yang kasih, pada waktu saya tahun 70-an, saya berangkat ke Bali. Ceritanya pada zaman itu kita merantau. Saya pamit dengan orang tua, ya. Saya bilang sama ibu saya, "Ibu, saya akan ke Bali dan mungkin saya akan tinggal di Bali." Ibu saya bilang, "Kamu kan tidak punya saudara, tidak punya keluarga di Bali." "Ya, apapun saya akan berangkat." Dan ibu saya berkata, "Ya nak, kamu berangkat jaga baik-baik. Kalau kamu sudah bekerja, bekerjalah dengan tekun. Maka kalau kamu tekun akan berhasil." Dan saya bilang kepada nenek saya juga katakan yang sama. "Cuk, kalau kamu sudah di Bali, bekerjalah dengan baik, dengan tekun. Kalau kamu tekun, kamu akan sukses. Tetapi apabila kamu tidak tekun, maka engkau akan menghadapi kegagalan." Dan saya pergi ke Bali. Saudara yang kasih, berarti betapa pentingnya kata tekun atau bertekun itu di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang berhasil karena tekun, dan pasti berhasil kalau orang itu bertekun. Tetapi apabila tidak bertekun dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan komitmen yang kita ucapkan, maka kegagalan pasti terjadi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama tentunya belajar bersama-sama untuk tekun bertemu dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, juga bersekutu dengan Tuhan, supaya hidup kita kuat menghadapi segala perkara. Saudara yang kasih, ada satu kisah cerita, saudara yang kasih. Suatu saat, ya, ada perkumpulan kecil, saudara yang kasih. Ya, siapa? Bukan orang. Pada suatu saat, si batu berkumpul dengan api, dengan besi, dan yang lainnya. Dia berbincang-bincang, yang paling hebat itu adalah saya, kata si batu yang besar itu. "Oh ya? Ya, saya besar, kuat, kokoh, dan sebagainya." "Kamu belum tahu ngerasakan saya sebagai besi? Ya, saya bisa menghancurkan kamu." "Mana mungkin," kata si batu. "Oke, sekarang kita coba, kita mulai." Besi mendekati batu besar itu, dia memukul-mukul dirinya kepada batu. Bang, 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 deng, dan sebagainya. Ternyata batunya masih tegak berdiri. Dan besinya bengkok, saudara yang kasih. Dan yang kedua, datanglah api. Api berkata, "Saya bisa menghancurkan kamu. Kalau kamu saya panasi dengan kekuatan tinggi, maka kamu akan hancur. Dan kamu akan berubah, tidak seperti batu kembali." "Oh ya? Silahkan," kata si batu. Mulai si api mendekati dan mengeluarkan apinya sedemikian rupa.
dengan panas yang tinggi menyemprot kepada batu yang gede ini. Apa yang terjadi? Ternyata api yang besar pun tidak mengubah keadaan di dalam tubuh atau badan si batu tersebut. Waduh, aku kalah deh. Kamu yang menang. Ada di sampingnya yang berkata, tunggu, saya akan maju menghadapi kamu. Apa itu? Air. Air mendekati batu. Wah, kamu lagi. Apakah mungkin kamu bisa menghancurkan dan merusak hidup saya? Silakan. Oke. Si air ini dia naik cukup tinggi, mulai meneteskan airnya ke atas batu tersebut. Teng, teng, tetes demi tetes dia jatuhkan ke atas batu itu. Sehari tidak tahu berapa ribu kali dia neteskan air. Dia lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tetesan menetes. Dan hebatnya air ini tekun, dia tidak putus asa. Terus tetesan dia teteskan ke atas batu. Dengan berjalannya waktu, apa yang terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ada tanda-tanda perubahan di dalam batu itu. Yang pada akhirnya tetesan air yang tekun diteteskan kepada batu yang besar ini, batu mulai berubah dan ada lubang. Dan pada akhirnya batu katakan, air, kamu luar biasa. Apa kuncinya kamu bisa melukai saya? Dan air berbicara, karena ketekunan saya meneteskan air saya kepada kamu, sehingga kamu lubang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketekunan kunci keberhasilan. Saudara yang kasih, kepada siapapun, termasuk kita, kepada Tuhan. Ya, mungkin dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini ada batu besar di hadapan kita. Mungkin tentang usaha kita yang menghalangi hidup kita. Mungkin pencobaan yang besar di depan kita. Mungkin sakit penyakit yang ada dalam kehidupan setiap kita tanpa kaca. Apapun itu. Seakan kita angkat tangan dan tidak sanggup mengatasinya. Saudara yang kasih, apabila saudara bertekun di dalam doa dan sampaikan itu kepada Tuhan, sebesar apapun yang penghalang saudara di depan saudara, seperti batu yang besar, maka batu tersebut akan lubang. Saudara yang kasih, ketekunan dibutuhkan bagi setiap kita orang yang percaya. Saudara yang kasih, itu yang tentunya menjadi doa buat ajakan kami buat saudara dan saya. Ya, jangan putus asa. Kita bertekun dalam pengharapan dan iman kita pada Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan kekuatan dan kuasanya. Dan segala penghalang yang ada dalam kehidupan setiap kita, pribadi maupun keluarga, penghalang itu akan disirnakan melalui doa saudara dan saya tentunya. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama belajar menghadapi semuanya ini. Ketekunan dibutuhkan kepada siapapun, baik orang yang tidak kenal Tuhan maupun orang yang percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu kelemahan kita sebagai manusia. Pada umumnya kita manusia yang sering berubah-ubah, tidak memiliki ketekunan atau keyakinan yang kuat. Mari bangun hidup kita penuh dengan ketakutan dan hormat kepada Tuhan. Saudara kasih, kalau kita tidak tekun, dari hidup kita akan goyang. Saudara kasih, kekristenan kita akan goyang seperti kapal selam yang muncul ke permukaan dan tenggelam di dalam air. Saya nggak mau dan tidak ingin setiap kita menjadi orang yang percaya seperti kapal selam, naik ke permukaan dan tenggelam. Naik hanya sehari, 1 tahun di dalam air.
Kalau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara yang kasih, kehidupan kita penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Kita tidak percaya diri bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Hidup penuh dengan kepahitan-kepahitan. Kepahitan kepada sesama, kepada tetangga, kepada pemimpin, dan sebagainya. Dia tenggelam di dalam laut. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari kapal selam ini naik ke permukaan. Sehingga setiap kapal selam akan kelihatan, wow, kapal selam ini betul gagah, ya, kuat, kokoh. Dan orang boleh melihat, wow, luar biasa. Kalau kita menjadi orang yang percaya dengan Tuhan, keluar di permukaan, apa yang kita berikan kepada orang lain, yaitu kesaksian kita. Kesaksian kita akan menguatkan orang lain. Ya, saudara yang kasih, kita jangan sembunyi di dalam air, sembunyi di dalam rumah. Mari kita keluar. Kita sampaikan kepada rekan-rekan. Yuk, kita sama-sama datang kepada Tuhan, bertekun di dalam doa kita, bertekun belajar firman Tuhan, bertekun bersekutu bersama setiap hari. Kalau kita bersekutu terus dengan Tuhan, maka ada kekuatan dalam hidup ini. Tapi kalau kita tenggelam dari permukaan seperti kapal selam, saudara yang kasih, saya yakin, saya percaya, kegagalan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa hari-hari ini banyak orang percaya tidak hidup dengan berkemenangan dan tidak menikmati janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Karena kita seperti kapal selam, muncul di permukaan dan tenggelam. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Karena arti daripada tekun ini, yaitu suatu keputusan yang kita ambil, itu kita lakukan. Apapun yang terjadi, penghalang apapun yang ada di depan kita, ya, kita lakukan dengan baik, bertemu dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kokoh, siap tampil kapan saja dan di mana saja. Hidup kita menjadi berkat dan tidak pernah berhenti dalam kita melakukan komitmen kita yang pernah kita ucapkan. Saya yakin setiap kita pernah berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku anak-Mu. Sertai kami dalam hidup saya sehari-hari. Dari awal hingga akhir, kuatkanlah hati saya, kuatkanlah iman saya. Biarlah pengharapanku hanya kepadamu Tuhan. Dan saya percaya, kalau harapanku tertuju kepadamu, maka Tuhan akan menyertai saya awal hingga akhir. Saudara yang kasih, mari, kalau setiap kita ingin berhasil di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita latih hidup kita, belajar bertekun menghadapi semuanya. Kita hidup dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita diubah. Sering kasih, kalau kita sering bersekutu dengan teman-teman kita, boleh mendengarkan firman-firman yang dibagikan, renungan-renungan yang dibagikan, itu menjadi berkat kehidupan kita. Karena kita sering bersekutu bersama-sama. Kalau kita sering bersekutu, maka hati kita akan diubahkan, sering kasih. Nah, perubahan hati ini sangat dibutuhkan bagi setiap kita di saat-saat seperti ini, sering kasih. Kalau hari-hari ini kita menghadapi pandemi ini, sehingga iman kita menjadi kecil, sembunyi dalam rumah kita, tidak berani keluar, sering kasih. Tidak ada kekuatan yang baru, tidak ada perubahan dalam diri kita, sering kasih. Saya percaya semakin hari semakin surut. Tidak ada pembaharuan di dalam diri setiap kita. Maka dari itu, sering kasih, kita membutuhkan pembaharuan hati kita setiap hari. Kita sering mendengar bahwa hati kita adalah sumber segala perkara, baik ataupun buruk, sumbernya ada dalam hati kita. Kalau hati kita menjadi baik, yang setiap hari diperbaharui oleh Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal yang baik, yang menyenangkan hati orang lain dan menguatkan orang lain. Tapi apabila
belum diperbaharui hati kita. Ada hal yang tidak baik dalam hati kita, yang keluar pun tidak baik, dan itu tidak menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kasih, mari sama-sama kita belajar menghadapi semuanya ini. Salah satu kisah yang tidak asing buat setiap kita, kalau kita punya hati yang benar, saudara yang kasih. Salah satu gambaran kalau kita bisa melihat kehidupan Yusuf, setiap kita kenal dan tahu kisah cerita dengan Yusuf. Kalau boleh saya singgung sedikit, saudara yang kasih, kita tahu siapa Yusuf, dan di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Dia punya orang tua yang luar biasa dan ibu yang luar biasa. Di tengah-tengah kakak-kakaknya yang sedikit iri kepada adiknya, yaitu kepada Yusuf. Anak ganteng, imut-imut, ya, disayang oleh papanya. Nah, muncullah kecemburuan dalam hati kakaknya. Rasa iri kepada adiknya itu Yusuf. Adiknya punya pakaian yang mewah, sedang kakaknya yang sederhana. Kecemburuan sosial ada dalam hati kakaknya. Kita tahu kisah cerita ini. Suatu saat Yusuf ditangkap sedemikian rupa oleh kakaknya, mau dibunuh. Tapi di antara mereka timbul ketidakkesatuannya, sehingga udah lempar aja ke dalam sumur yang kosong. Saudara yang kasih, kita lihat sehingga Yusuf dijual. Saya tahu persis, mungkin sebagai manusia sedikit ada rasa ya jengkel, marah sama kakaknya. Dianggapnya, siapa sih saya ini? Tapi saya tahu dalam hati si Yusuf, walaupun dia dijual jadi budak, dia tetap lakukan tugas sebagai budak dengan baik, karena hatinya itu baik, sering kasih. Dan kebaikan yang ada dalam hati Yusuf diperhatikan oleh yang membeli. Kita tahu suatu juragan atau bosnya itu sendiri memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dengan sukacita dia mengerjakan tugasnya dengan baik, karena hatinya baik. Dan kebaikan yang dilakukan oleh Yusuf diketahui oleh atasannya, yang pada akhirnya kepercayaan diberikan kepada Yusuf. Semua rumah dan apa yang mereka miliki, kekayaan, semua diserahkan kepada sang pembantu, yaitu Yusuf, menjadi orang kepercayaannya. Kita tahu cerita selanjutnya yang pada akhirnya dia masuk penjara karena salah satu hal, dan di penjara sedemikian juga dia lakukan dengan hati yang tenang, membangun hubungan terus dengan Tuhan, ya, dia memuliakan Tuhan. Hikmat Tuhan diberikan kepada mereka. Satu saat dia boleh bertemu dengan raja, yang pada akhirnya menjadi orang kepercayaan di kerajaan tersebut. Karena pada dasarnya hati yang benar, yang sudah diperbarui, yang bertekun menghadap Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka, maka mereka menjadi kepercayaan raja. Saudara yang kasih, cerita yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Atau kisah cerita yang tidak asing lagi juga tentunya, Janda Sarfat, saudara yang kasih. Kita tahu kisah cerita ini, Janda Sarfat dengan anaknya yang masih kecil, dia keluarga miskin, ya. Kisah cerita menceritakan, hari ini saya boleh makan nak dengan kamu, setelah kita makan kita akan mati. Karena waktu itu di negeri itu sedang dilanda panas terik, tidak ada air dan sebagainya, sehingga orang tidak bisa menanam apapun. Dan Janda Sarfat ini tinggal memiliki tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Habis makan ini, esoknya mati. Keputusan terakhir, dia ambil keranting-ranting untuk memakan tepung yang tinggal segenggam untuk mereka makan dengan anaknya dan nunggu kematian. Pada akhirnya datang seorang nabi Tuhan di depan Sarfat, dan nabi Tuhan itu berkata, bikinkanlah kami roti kecil
Sebelumnya dia minta air minum, dia ambilkan air minum oleh janda Sarfat. Setelah itu dia katakan, buatkanlah kami roti kecil untukku. Dan janda Sarfat katakan, bagaimana hambanya? Saya punya tepung, tinggal segenggam. Setelah saya memasak ini dan memakan ini dengan anakku, maka matilah kami. Dan Nabi ini berkata, buatlah dulu untukku, setelah itu buatlah untuk kamu dan anakmu. Dia lakukan. Saudara yang kasih, dia buat dan dia sampaikan kepada imam ini atau nabi ini. Apa yang terjadi? Akhirnya dia jadi membuat dan ada keajaiban besar terjadi. Selama kemarau terjadi, janda Sarfat dan anaknya boleh membuat roti, minyak dibuli-buli, dan tepung tidak pernah ada habisnya. Saudara yang kasih, dengar-dengaran yang baik akan firman Tuhan, lakukanlah dengan tekun, maka ada berkat yang sudah dipersiapkan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dengan tekun, dan bergaul dengan Tuhan, dan doa kita dengan Tuhan kita lakukan dengan tekun sepenuh hati kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.